This is Megatherium. It has huge elephant. A very different beast from. But they will occasionally go for carrion to supplement their diet. Hai, selamat datang kembali di channel Jurassic Indo. Bareng gua Krisna di sini. Dan ya, di video kali ini Admin akan kembali ngebahas tentang hewan-hewan prasejarah, dinosaurus dan juga makhluk-makhluk purba yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini, Admin akan mengajak kalian berkenalan dengan salah satu mamalia dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan, ukuran mamalia ini bisa dikategorikan sebagai raksasa sih, yang berbanding terbalik dengan keturunannya pada zaman sekarang, dengan ukuran yang cukup kecil. So, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys. Dan langsung aja, berikut Megatherium. Adults are virtually indestructible. They might be herbivores, but they will occasionally go for carrion. Kali ini Bang Krisna akan mengajak kalian berkenalan dengan Megatherium, atau yang kalau di bahasa Indonesia kan berarti binatang besar atau binatang raksasa. Merupakan genus kukang tanah berukuran raksasa yang telah punah. Megatherium hidup pada zaman es atau pada kala Pleosen hingga kala Holosen. Megatherium merupakan hewan endemik dari Amerika Selatan. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1788 oleh Torres di tepi sungai Lujan di Argentina. Fosil yang ditemukan itu berupa kerangka dan beberapa tulang individu. Kemudian, fosil tersebut dikirim ke Museum Nasional Alam Ilmiah di Madrid pada tahun berikutnya untuk dipajang dan diteliti. Pada awalnya, fosil tersebut dideskripsikan oleh Juan Bautista Bru. Brothers has been killed. The rest of the Smilodon quickly abandoned. Berdasarkan anatomi yang dibuat oleh Bru dan seorang anatomi komparatif bernama George Cuvier, mendeskripsikan kembali bagaimana penampilan Megatherium selama masa hidupnya. Ia menerbitkan makalah tersebut pertama kali pada tahun 1796 dan dideskripsikan ulang pada tahun 1804. Di dalam bukunya berjudul Recherches sur les ossements fossiles de Quempedes, di dalam makalahnya pada tahun 1796, Cuvier menggambarkan fosil tersebut sebagai seekor kukang berukuran sangat besar atau raksasa, dan dianggap menggunakan cakar besarnya untuk memanjat pohon seperti kukang pada zaman sekarang. Namun ia berubah anggapan dan menganggap kalau hewan tersebut merupakan kukang tanah dan menggunakan cakar besarnya untuk menggali terowongan yang digunakan sebagai tempat tinggalnya. Cuvier menamai genus dan spesiesnya tersebut sebagai Megatherium americanum. That dung made it clear that Sejak penemuan awal tersebut, banyak kerangka fosil Megatherium lainnya yang telah ditemukan di Amerika bagian selatan, seperti di Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Guyana, Paraguay, Peru, serta Uruguay. Banyak juga spesies-spesies yang telah diberi nama, namun berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan kalau Megatherium hanya memiliki satu spesies saja, yaitu Megatherium americanum. Lalu, spesimen-spesimen yang sebelumnya telah diberi nama diketahui merupakan perwakilan dari tahap muda hingga remaja dari Megatherium. Megatherium merupakan salah satu mamalia darat terbesar yang pernah diketahui dan merupakan megafauna yang melimpah pada kala Pleosen di Amerika Selatan. Panjang dari kepala hingga ekornya diperkirakan mencapai 6 meter dengan berat lebih dari 4 ton. Ia juga merupakan kukang tanah terbesar dengan ukuran yang hampir seperti seekor gajah. This is Megatherium and weighs more than an elephant. A very different beast from its Megatherium ini memiliki kerangka kuat dengan ekor yang terdiri dari otot-otot kuat dan juga tebal. Ia juga menggunakannya untuk menopang tubuhnya saat berdiri dengan kedua kakinya, untuk mengambil dedaunan di ranting pohon, sebagaimana kesukaan makanannya.
Berdasarkan analisa biomekanik menunjukkan kalau ia beradaptasi berjalan dengan kedua kaki belakangnya. Mungkin seperti terenggiling modern, di mana berjalan dengan kedua kaki belakangnya dan mencegah kaki depan bercakarnya untuk menyentuh tanah. Menurut sebuah penelitian, Megatherium kemungkinan sebagian besar tidak tertutupi bulu lebat seperti layaknya gajah modern. Karena ukurannya yang besar, memberikan rasio permukaan luas serta volume yang kecil, membuatnya rentan terhadap panas yang berlebihan. Tetapi jika dikaitkan dengan zaman hidupnya, kemungkinan besar Megatherium memiliki bulu yang lebat untuk melindunginya dari suhu dingin yang sangat ekstrim pada zaman es, seperti layaknya woolly mammoth. Megatherium sendiri memiliki mulut ramping yang berbentuk kerucut dan bibir yang fleksibel, yang dapat menjangkau dedaunan dan memilihnya. Kemungkinan, Megatherium adalah herbivora yang sangat memilih dan sangat hati-hati dalam memilih daun dan ranting yang bisa dikonsumsi dengan lidahnya. Megatherium menghuni lingkungan hutan dan padang rumput di daerah perhutanan ringan di Amerika Selatan pada kala Pliocene akhir, yang berpusat di sekitar wilayah Pampas di mana ia merupakan spesies endemik di sana. Ia beradaptasi di habitat terbuka, beriklim sedang, kering dan semi-kering. Genus Eremotherium yang berkerabat dekat dengannya hidup di lingkungan yang lebih tropis di belahan utara dan menginvasi Amerika Utara yang beriklim sedang pada peristiwa Great American Interchange. At over 2 tons. Megatherium reminds me of I fell in love with this thing when I first saw it. As far as I'm... Megatherium sendiri mengalami penurunan populasi pada 12.000 tahun yang lalu dan punah secara keseluruhan selama peristiwa kepunahan kuarter yang juga merenggut sebagian besar mamalia darat raksasa lainnya. Kepunahan tersebut bertepatan dengan dimulainya aktivitas manusia di Amerika. Manusia lagi ya kan? Selain itu juga ditemukan bukti-bukti lokal di mana Americanum dibunuh dan dibantai, menunjukkan bahwa perburuan menjadi salah satu penyebab terbesar bagi kepunahan Megatherium. This is Megatherium, a giant ground sloth than an elephant. A very different beast from its distant relatives, the gentle tree sloth. Small bones beneath his skin act like chainmail. Adults are